Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Saudara kekasih, kita belajar saudara dari peristiwa Kain dan Habel yang ditulis di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Ya saudara, ayat 4 dan 5. Di mana firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengindahkan persembahan Habel dan Kain, persembahannya ditolak atau tidak diindahkan. Kalau kalimat lengkapnya berkata demikian, ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya. Jadi saudara, tidak semua persembahan itu diindahkan Tuhan. Ada persembahan yang diterima Tuhan dan ada yang tidak diterima, artinya ditolak. Jadi saudara-saudara, dari firman Tuhan ini memberikan pesan kepada kita bahwa ternyata manusianya dulu yang harus berjuang diindahkan Tuhan atau diterima, baru korban persembahannya. Jadi jangan dibalik, persembahan dulu baru menyembah. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau sampai ada orang yang bertanya, mengapa sampai persembahan Kain ditolak? Tentu saudara ada jawaban, bukan tidak ada jawaban. Jangan memberikan jawaban yang alegoris atau spekulasi atau menduga-duga. Setiap ayat harus dijawab dengan ayat, setiap pasal harus menjawab dengan ada yang di pasal. Jangan berkata karena persembahan Habel diterima, karena yang dia persembahkan itu dari binatang, sedangkan Kain dari hasil pertanian. Bukan itu, walaupun persembahan Habel ada tipologi, merupakan tipologi korban Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya saudara, tidaklah cukup demikian jawabannya. Ya saudara, ini mengenai sikap hati. Ada apa dengan hati dari Kain, saudara? Maka kita memperhatikan 1 Yohanes 3 ayat 12. Ini benang merahnya saudara. Dan saya banyak menemukan ya orang-orang Kristen yang tidak bisa memberi jawaban, bahkan pendeta pun tidak bisa memberi jawaban. Atau hanya memberi jawaban hanya sekedar, karena yang dipersembahkan Kain itu hasil pertanian jadi tidak diindahkan Tuhan. Wah, betapa konyol jawaban itu. Ya, sedangkan Habel dari darah binatang. Padahal saudara, kita harus memperhatikan 1 Yohanes 3 ayat 12. Saudara simak baik-baik ya. 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Apakah sebabnya dia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi saudara, persembahan
diterima, diindahkan Tuhan itu dari sikap hati, dari perbuatan. Apakah benar atau tidak sangat menentukan pada waktu seseorang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Persembahan berupa materi itu juga menentukan apakah itu berkenan di hadapan Bapa atau najis. Itu ditentukan dari sikap hidup. Kelakuan kita setiap hari menentukan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tentu ini bukan hanya menunjuk dari pemberian berupa materi, tapi dari setiap pujian penyembahan kita itu menentukan kualitas di hadapan Bapa. Perbuatan jahat apa yang dilakukan oleh Kain? Itu harus ada kesinambungan lagi. Ternyata kita baca di ayat sebelumnya, jawabannya di situ. Mari kita perhatikan ayat 11. Dari pasal 3 tadi kita lihat ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Ternyata saudara, Kain tidak bisa mengasihi. Memang saudara, ini kelihatan sederhana, tetapi sulit untuk dilakukan. Kalau manusia di sekitar kita saja tidak kita kasihi, apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi dimulai dari ini, hati saudara. Tidak mudah saudaraku. Makanya kita harus terus mengalami pembaharuan cara berpikir. Jadi sikap Kain itu sudah benar-benar jahat. Bukan pada waktu dia mempersembahkan korban lalu tidak diterima oleh Tuhan. Tetapi ternyata dari perjalanan kehidupannya itu saudara, menentukan kualitas pada waktu dia membangun mezbah di hadapan Bapa. Saya memperkarakan ini. Apalagi kalau saya sebagai pemimpin, sebagai penuntun di dalam jemaat, ya saudara, pemimpin gereja yang dikategorikan sebagai gembala sidang, itu sangat menentukan kualitas ibadah kita di hadapan Bapa. Itu menentukan saudara. Apakah orang yang saya bimbing ini tambah baik atau tambah jahat? Ya kecuali dia memang benar-benar mau oposisi, tidak mau berubah, tidak mau bertobat, ya kita abaikan saja. Apakah seseorang yang kita pimpin ini makin mencintai Tuhan atau makin menjauh dari Tuhan? Itu menentukan saudaraku. Demikian pula saudara sekalian, apakah saudara dengan mengikut Tuhan Yesus, dengan segala sesuatu yang kau lakukan itu makin mencintai Tuhan atau tidak? Apa yang kita berikan kepada orang lain, apa yang kita lakukan untuk kelihatan pekerjaan Tuhan, apakah kita makin mengasihi Tuhan? Apakah kita makin mengasihi sesama kita? Walaupun kita dihina, kita tidak dianggap, masihkah kita tetap menghormati dia, apalagi dalam tingkat keluarga? Karena kita yang menyediakan nafkah, karena kita yang menyediakan segala sesuatu, saudara, itu menentukan sikap hati. Ini saudara tidak mudah lah saudara.
Ya. Tapi kita masih diberi Tuhan kesempatan berubah. Doa seperti kita hari ini, penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, itu sangat menentukan apakah berbau busuk di hadapan Allah atau harum. Ini kan di hati. Makanya kita selalu selalu mau berkata kepada Tuhan, selidikilah hatiku Tuhan. Ada bagian mana yang belum selesai. Memandang orang yang melukai kita, merugikan kita, menyakiti hati kita, itu saudara tidaklah mudah. Ini kan tergantung hati. Apakah kita mengasihi benar-benar kasih yang kita kenakan itu kasih Bapa. Wah, tidak mudah. Ini butuh latihan saudara. Latihan terus, karena mengasihi seseorang itu tidak otomatis. Kita melatih dari perkara-perkara kecil. Saudara, ya. Ternyata saudara, Kain ini dia memiliki bapak yang lain. Dia memiliki bapak yang lain. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Coba saudara perhatikan bagaimana Kain pada waktu ditanya oleh Tuhan, Kain, apakah engkau melihat adikmu Habel? Coba lihat sikapnya kepada Tuhan. Apakah aku penjaga adikku? Wah, coba. Kasarnya saudara. Tidak menghormati kesucian Bapa. Kejadian 4 ayat 9-10 saudara menjelaskan itu. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Coba. Padahal dia yang habisi nyawanya, adiknya itu. Lalu dia yang kubur. Ternyata orang benar, nyawanya terangkat ke Bapa, jiwanya terangkat dan berteriak loh. Dan Tuhan mendengar itu. Seruan adiknya orang benar sampai ke telinga Bapa. Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Dia benar-benar pendusta. Jadi bapak segala pendusta itu iblis. Maka kita tidak boleh bohong sekecil apapun saudara. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jadi selebihnya itu berasal dari si jahat, dari iblis. Kita benahi diri kita masing-masing setiap hari. Dan bukan hanya saudara sekalian, termasuk diri saya sendiri. Karena firman ini pedang bermata dua, tajam. Tajam dua sebelah saudara, baik saudara maupun juga pada diri saya sendiri. Ayo kita sama-sama membenahi diri saudara, dan rendah hati untuk menerima, dan jangan keraskan hati saudaraku. Ya, supaya kita benar-benar selamat. Pada waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, worship leader, singers, harum di hadapan Bapa. Oleh sebab itu berbenah dirilah setiap hari. Ya, ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.